Andri, pria muda yang sedang giat mencari jati dirinya. Gaya hidupnya yang berantakan dianggap keren untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pergaulan kita itu sangat dipengaruhi sama musik luar. Saya ingat sekali waktu itu dipengaruhi sama musik Green Day. Akhirnya kita untuk sepakat untuk membuat sebuah grup punk yang dinamakan itu Punk Squad. Isinya kegiatan kita ya hanya rusuh. Kita bolos bareng-bareng. Kita selalu bikin kelas berisik, urakan, ngancurin tong sampah, ngancurin meja, ngancurin pagar waktu itu. Itu kita lakukan hanya untuk menunjukkan kalau kita tuh hebat pada saat itu. Dan itu ternyata berhasil, cukup berhasil. Merasa bangga dengan keonaran yang dia lakukan di sekolah, Andri pun memutuskan untuk bergabung dengan geng punk lainnya. Dan hanya demi sebuah pengakuan, Andri dan teman-temannya berani melakukan sesuatu yang menjijikan. Kalau di sana mereka waktu itu menunjukkan dengan anak punk tuh walaupun nggak punya duit bisa hidup, itu dengan makan-makan yang ada di sampah. Dan kita lakukan itu. Dan kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita akan dianggap kalau kita memang punk sejati. Pada saat itu kita ngerasa itu keren banget. Tingkah lakunya yang tidak karuan sungguh membuat orang tuanya bingung. Saya bilang gini, ayo ya mbak, saya sampai sedih sekali itu melihat anak saya kayak punya ini, nggak ada turunan kayak gitu, udah rambut dicat, pakai anting. Pak, ini saya pakai kalau cuman ini itu aja, pokoknya tuh galifnya tuh ada aja, ngelesnya tuh. Berhasil membuktikan diri sebagai anak punk sejati, Andri pun merambah ke dunia narkoba. Keterikatannya pada barang haram itu sangat mempengaruhi sifatnya. Sampai orang tua saya sakit pun, saya nggak peduli. Cuman saat itu emang nggak terasa, saya nggak merasa sedih. Andri nggak datang atau apa. Yang sedih justru ibunya. Kadang-kadang membakar saya, tapi saya nggak peduli karena kalau saya ambil sikap sedih terhadap anak saya malah sakit saya bertambah saat itu. Orang tua saya itu saya anggap hanya sebagai orang yang hadir dalam hidup saya di samping saya doang gitu loh. Kayak orang lain yang tinggal di rumah gitu loh. Ya udah ketemu tiap hari, bikinin makan, ya wes gitu. Belum puas juga, dia malah menjadi pengedar narkoba hanya demi sebuah pengakuan. Orang-orang tuh tahu kalau aku tuh megang narkoba itu tahu. Jadi aku cukup bangga pada saat itu juga. Udah aku memakai luar biasa, aku dapat nikmat dari efeknya. Aku juga dapat nama baik yang seolah-olah baik pada saat itu. Hingga suatu hari, kedatangan dan pengakuan dari seorang teman benar-benar membuatnya merasa tertantang. Tahu Bang, ada informasi penting nih Bang. Adalah si A, nggak si A gitu datang ke rumah. Hanya laporan gitu kan, cuma laporan. Black, lo percaya nggak? Kalau gue udah berbuat lo sama si B, yang pasti saya tanya tuh efeknya, rasanya apa? Kata dia, wah pokoknya nggak bisa diungkapkan lah. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Kebetulan waktu SMP itu, saya mempunyai teman yang memang keadaan di rumahnya itu sangat sepi. Dan akhirnya saya dikenalkan oleh dia tentang pornografi, yaitu dari bentuknya video beta. Saya baru tahu karena dia punya itu pun karena koleksi orang tuanya. Itu perasaan campur aduk antara tegang, takut, seneng, nafsu dan sebagainya itu campur aduk. Semenjak saat itu, Andri pun terikat dengan pornografi. Ia mulai berani membeli dan menyimpan media pornografi dan mulai melampiaskannya. Maaf kalau saya boleh bilang, saya sudah berani mempraktekkan yang harusnya belum saya praktekkan, yaitu kegiatan seperti masturbasi. Di balik aktivitas saya itu saya mengalami suatu yang namanya kenikmatan. Dan kayaknya kalau saya tidak lakukan itu, hidup saya terasa ada yang kurang. Jadi saya memang setelah dari SMP itu saya sungguh amat kecanduan sama yang namanya pornografi. Beneran Black, sumpah dah Bang. Beneran gua. Serius? Serius gua Black. Saya hanya berangan-angan. Saya tidak berani mempraktekkan langsung. Karena memang pada zaman SMA saya waktu itu, kayaknya untuk ciuman aja itu udah sangat sungguh amat luar biasa hebohnya gitu loh. Dan dia hanya bisa menyimpan hasrat tersebut. Lulus SMU, Andri berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang primadona kampus. Dia itu ternyata seorang hiperseks. Saya diajarin banyak tentang seks sama dia justru. Dari cara berhubungan yang ekstrim.
Semenjak saat itu, Andri semakin liar mempraktekkan apa yang dia dapat dari sang primadona kampus. Pada saat itu saya tidak pernah puas dengan satu wanita. Karena saya punya ikrar dalam hidup saya ingin berbuat dengan semua orang. Dengan semua orang yang menurut saya cantik, yang menurut saya oke. Saya tertantang untuk melakukan itu dengan dia. Dan saya abadikan di dalam file saya. Dan itu adalah sebuah rekor yang harus saya capai. Sebanyak-banyaknya. Saya tidak pernah terpikir entah itu dosa. Yang saya pikirkan memang, kalau bisa jangan sampai hamil. Itu aja. Saya mengakui kalau saya seks maniak ternyata. Memang saya memang punya kelainan segi seksual. Kalau tidak mau saya abadikan, itu langsung saya lepas itu aja. Saya tinggalin aja. Saya putusin. Pada saat itu saya nggak pernah berpikir untuk lepas dari dunia saya itu. Saat dia mendapat kehormatan sebagai ketua klub mobil di ibu kota, tingkahnya semakin tidak masuk akal. Jadi tuh harga diri perempuan saya pernah ukur dengan owner dari mobil. Misalkan kalau lo bisa tidur dia dalam semalam, lo bisa dapat knalpot, pellet, gitu kan, karburator, gitu kan. Aku bisa menangkan itu semua. Dan itu dari kejadian itu juga, itu yang memotivasi aku untuk lebih gila lagi dipakai iblis. Karena aku pikir cewek itu udah bener-bener gak ada harganya. Mau cantik, apalagi yang biasa, gitu kan, semua bisa aku dapetin. Larut dalam kenikmatan hidupnya yang semu, Andri semakin jauh dari keluarganya. Ya dia setelah punya klub itu jarang pulang. Kalau saya omong ngelawan, makanya bentak lah sama mama. Jadi saya sebagai orang tua udah asal dia udah bentak, saya udah ciut sendiri. Waktu saya dilawan anak saya ya, diingatkan yang baik, tapi saya dilawan. Perasaan saya nih, jujurnya saya sedih. Kedua orang tuanya pun sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya cuma berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan, anak saya itu supaya bisa itu koreksi dirinya gimana. Saya cuma selalu saya minta sama Tuhan, begitu aja saya. Saya pasti yakin anak saya akan diubahkan oleh Tuhan. Beberapa waktu kemudian, saat Andri sedang berusaha menghindari razia polisi, motornya justru mogok di depan sebuah bangunan megah. Setelah saya betulkan motor saya perbaiki dan sampai hidup lagi, dan saya baru sadar kalau saya itu sedang mogok dan macetnya motor saya itu di depan rumah ibadah. Yang dimana rumah ibadah itu saya kaget gitu loh, ini tuh rumah apa gitu kan, kok bagus banget. Ini tuh apa sih, kok saya nggak pernah ngeliat rumah ibadah seperti ini gitu loh. Yang saya langsung pikiran cuma satu, saya pengen ibadah di situ. Rasa penasaran justru mendorongnya untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Andri sungguh tidak menduga jika di dalam sebuah ibadah pemuda, dia mengalami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kejadian waktu saat itu saya masih bingung. Kok tahu saya didoakan gitu loh, ada apa gitu. Satu, saya meyakini bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan ketika saya mendoakan, saya merasakan bahwa kuasa tangan Tuhan pastilah akan memberikan pertolongan dan memampukannya keluar dari kehidupannya yang lama. Ketika saya mendoakan, dia keluar darah dari hidungnya, lalu kemudian dari mulutnya. Saya tidak tahu pengaruh apa itu, tapi saya merasa bahwa itu adalah kekuatan kuasa roh jahat yang memang mengikat dia dan tidak menghendaki jiwanya untuk menjadi milik Kristus. Dan ketika darah itu keluar dari hidung dan mulutnya, saya semakin yakin bahwa kelepasan sesungguhnya terjadi. Dan dalam doa itu saya terus menyebut, ya Tuhan, saya harus keluar atau harus gimana? Di tengah rasa gundah tersebut, Andri mulai menemukan sebuah titik terang. Saya sudah merasakan yang namanya kejenuhan luar biasa. Aktivitas saya dipenuhi dengan kenikmatan, tetapi tidak pernah sejahtera hidup saya. Ada seseorang yang berbisik dalam hidup saya. Seolah-olah dia bilang begini, Dri, kamu harus keluar dari itu semua. Karena di dalam situ itu kamu nggak dapat apa-apa. Kamu hanya buang-buang waktu di situ. Sampai akhirnya saya punya keinginan untuk berdoa. Hal yang emang hampir bisa dibilang jarang saya lakukan dalam hidup saya. Saya cuma bilang, ya ampun, ya Tuhan, saya bilang,
saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan Tuhan. Apakah saya harus keluar dari tempat ini atau bukan? Tuhan, kalau sayang sama Andri, tolong bantu Andri Tuhan. Ya seperti itu aja. Setelah saya berdoa, saya langsung mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Setelah kejadian itu, selang beberapa waktu, Andri mengikuti sebuah ibadah dan dia pun mengalami sebuah terobosan hidup. Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan sebuah firman bagaimana orang yang ada di dalam Kristus adalah orang yang harus menjadi manusia baru. Dan untuk menjadi manusia yang baru, seseorang butuh roh yang baru. Dan roh yang baru yaitu Roh Kudus itu hanya bisa diperoleh ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya diingatkan oleh semua dosa-dosa saya. Yang paling kuat adalah dosa seks dan dosa narkoba. Itu paling kuat. Karena dosa itu yang membelenggu saya selama bertahun-tahun. Saat ibadah itu, seolah-olah Tuhan itu masuk dan mengambil semua beban hidup saya atau masa lalu saya yang pernah ada. Dan digantikan dengan sesuatu yang baru, yang gak pernah saya dapatkan sebelumnya. Itu sebuah sukacita. Saya langsung ambil komitmen sungguh-sungguh dan tanpa harus pikir panjang kalau saya harus bertobat pada saat itu. Andri telah memilih terobosan baru bagi hidupnya. Ia pun memutuskan untuk keluar dari klub mobil, melepaskan diri dari narkoba, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, termasuk kedua orang tuanya. Namun pertobatannya pun terus diuji. Saya pernah tergoda dalam masa pertobatan saya untuk berbuat seks lagi. Saya ambil pisau, saya lukai tangan saya, dan ternyata berhasil. Saya sampai seperti itu, hanya untuk mengalihkan pikiran kotor saya ke dalam rasa sakit saya. Menyadari bahwa itu adalah sebuah tindakan bodoh, Andri pun mengupayakan hal lain untuk melepaskan diri dari keterikatan seks. Pada saat itu saya harus ambil komitmen untuk berpuasa. Kenapa saya ambil puasa? Karena itu bisikan dari Tuhan. Harapan saya walaupun saya sekarang berat, tetapi janji Tuhan itu lebih besar daripada apa yang saya pikirkan saat ini. Melalui doa dan puasa yang dilakukannya, Tuhan membebaskan Andri dari keterikatan seks. Dan sebuah perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Kehidupannya ya sekarang ini ya perubahannya. Dia lebih peka minta maaf. Ucapan terima kasih kepada orang tua itu selalu terjadi. Kalau dulu nggak ada sama sekali. Yang mengubahkan Andri itu cuma Tuhan Yesus. Kita nggak lepas berdoa, bergumul, minta supaya Andri itu kasih kesempatan untuk mengubah sifatnya yang buruk yang sudah-sudah. Kalau hidup saya dulu itu isinya hanya tekanan dan tekanan, hanya belenggu dan belenggu. Walaupun kesenangan hanya sesaat. Tetapi sekarang setelah saya terima Yesus dalam hidup saya sebagai juru selamat, yang ada hanya sukacita, yang ada harmonis dalam keluarga, yang ada hanya sukacita di dalam Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya setiap hari.